Halo, apa kabar sahabat Medika Stara? Jumpa lagi bersama dengan Sinta di sini, kita dalam Inspirasi Sehat. Hari ini spesial sekali karena Sinta bersama dengan Bapak Melki Lakalina. Selamat sore, Selamat Bapak. sore Sinta. Iya, apa kabar, Bapak? Baik. Baik ya Bapak ya, ini di tengah kesibukan waktunya kita curi-curi sedikit, katanya Ya. mau berangkat ya ke Mau balik ke Jakarta Jakarta, Bapak ya, ya. mau balik ke Jakarta. Nah Bapak ini terima kasih banyak sudah meluangkan waktu di tengah kesibukan untuk berbincang-bincang dengan sahabat Medika Stara. Nah Bapak, ini kita mau tahu virus corona saat ini sudah menyebar di beberapa provinsi di Indonesia begitu Bapak. Dan terkait hal itu, kira-kira langkah apa yang sudah diambil oleh pemerintah dan juga DPR RI khususnya di Komisi 9 untuk merespon kondisi ini? Pandemik corona atau COVID-19 ini, itu artinya di seluruh dunia ini tanpa kecuali kita semua masuk dalam kategori orang yang harus diawasi. Karena namanya pandemik itu berarti tidak ada lagi batas-batas atau sekat yang bisa lagi tertutup, karena penyakit ini dianggap sudah menjalar di seluruh dunia. Indonesia sendiri, Presiden Jokowi sudah membuat yang namanya gugus tugas untuk bagaimana percepatan penanganan COVID-19 ini, yang dipimpin oleh Kepala BNPB, Letjen Doni Munardo. Kemudian juru bicaranya ada Pak Ahmad Yuryanto, Dirjen P2P dari Kemenkes, dan berbagai jajaran lain. Yang intinya ada proses konsolidasi yang cepat di pusat sampai ke daerah, bagaimana kita lebih terkoordinasi untuk bisa merespon dan menangani penyebaran dari COVID-19 di Indonesia. Dan sejauh ini memang kurang lebih ada 8 provinsi yang diperkirakan ada sebaran dari, sekarang sudah 170-an kalau saya nggak keliru ya, yang terindikasi atau teridentifikasi untuk mereka positif COVID-19 ini. Terpapar ya. Ada yang memang meninggal, kita prihatin dan turut berduka cita, ada yang kemudian sembuh. Tapi prinsipnya penyakit ini adalah sebuah penyakit yang kembali ke orang per orang ketika dia terpapar dari virus ini. Kalau orang tersebut dia punya kemampuan imunitasnya bagus, proses pemulihan dia dan dia lebih cepat sehat itu lebih bagus ya. Tapi kalau orang itu punya penyakit bawaan yang memang cukup serius, terutama buat mereka yang berumur di atas 70 tahun misalnya, memang COVID-19 ini menjadi sebuah monster yang menakutkan dan bisa membuat kematian. Tapi intinya kita semua tetap waspada, jangan panik. Yakinlah bahwa sejauh kita punya imunitas diri yang baik sih sebenarnya ini bisa kita lalui. Demikian sih. Iya, baik. Bapak, apakah pemerintah sudah ada kebijakan-kebijakan khusus untuk masyarakat, misalnya bekerja dari rumah, ya, dan atau mungkin berdiam diri bersama keluarga di rumah selama beberapa hari, begitu, Bapak? Ya kan sekarang ini kita punya prolo itu antara pilihan antara social distancing atau lockdown ya. Dan pemerintah Indonesia, Pak Jokowi, Ketua Gugus Tugas dan semua tim sudah memutuskan bahwa pola yang paling tepat dengan kondisi Indonesia saat ini adalah social distancing. Sudah berjalan baik ya, tentu tidak semuanya ideal, tapi sudah mulai berjalan. Di semua daerah, proses pembatasan pertemuan, proses untuk kita kemudian berhubungan tanpa harus bertemu langsung, ketemu fisik tidak berjabatan tangan, kemudian juga dengan bekerja dan bersekolah dari rumah, itu sudah mulai berjalan ya, terjadi. Tentu belum semuanya ideal, tapi di banyak tempat itu sudah berjalan, dan ini memang harus kita jaga dengan disiplin, kemudian dengan tegas dan dengan ketat. Dan diharapkan karena ini adalah berbasis komunitas, kita berharap agar semua orang mematuhi untuk mengikuti apa yang menjadi pesan dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dan kabupaten kota yang ada di gugus tugas. Oke, baik. Nah, Bapak, ini kita mau tahu dulu apakah pemerintah sudah menyediakan anggaran ya untuk kasus COVID-19 di Indonesia? Kalau anggaran sudah tersedia dan Ibu Sri Mulyani sudah menyampaikan, misalnya kayak Kemenkes itu dibantu 1 triliun rupiah untuk membantu agar mempersiapkan ruang-ruang isolasi atau yang kita sebut dengan ruang negatif itu ya, bertekanan negatif, kemudian juga alat pelindung diri, alat tes dan seterusnya itu Kemenkes dikasih alokasi anggaran kurang lebih 1T. Kemudian dana siap pakai yang ada di BNPB itu kurang lebih 6 triliun, mungkin dikurangin banjir nggak, agak sedikit berkurang ya. Tapi dari segi anggaran kita sudah siapkan anggaran yang cukup besar dari pusat untuk membantu penanganan masalah ini.
Itu pun juga apabila memang masih diperlukan anggaran lain, pemerintah pusat menyiapkannya. Yang khusus di daerah, di bidang kesehatan misalnya, itu Ibu Sri Mulyani sudah memberikan sebuah surat bahwa yang anggaran tahun ini yang dipakai untuk dana alokasi khusus untuk fisik, misalnya kita bangun gedung dan seterusnya itu, termasuk juga bantuan operasional kesehatan atau BOK itu, dengan nanti menunggu Juknas atau Juknis, Jukrak atau Juknis dari Kementerian Kesehatan dan Depdagri lagi dibahas saat ini, mudah-mudahan bisa cepat dalam 1-2 hari ini beres, itu bisa dipakai untuk penanganan COVID-19. Jadi uang yang dipakai untuk bangun-bangun gedung di dalam dana DAK itu termasuk juga untuk bantuan operasional kesehatan, saat ini bisa dipakai untuk menangani COVID-19. Tentu teknisnya lagi diatur dan nanti pasti ada pertanggungjawaban yang harus bisa menjelaskan bagaimana dana ini dipakai dan dipergunakan. Jadi untuk dari segi anggaran memang sudah disediakan khusus Betul. untuk kasus ini begitu ya Bapak. Nah Bapak ini tadi sudah sedikit disinggung mengenai social distancing, karena banyak sekali masyarakat juga yang belum mengetahui tentang itu, apalagi khususnya masyarakat di NTT dan Kota Kupang ini. Mungkin Bapak bisa kasih tahu kepada masyarakat apa sih social distancing ini? Social distancing adalah pembatasan sosial di mana kita dianjurkan untuk tidak berkumpul dalam jumlah besar di satu tempat di satu waktu. Itu namanya social distancing. Nah, memang pola ini itu membuat orang juga, kecuali dengan sangat terpaksa, itu baru keluar. Misalnya membeli kebutuhan hidup, makan minum misalnya. Kan sekarang juga sudah bisa kita pakai Grab ya contohnya. Kemudian juga misalnya mungkin dia sakit dan dia harus dicek di rumah sakit misalnya, itu silakan ya, atau di puskesmas. Tapi kecuali mungkin dulu kita biasa nongkrong di jalan-jalan, nongkrong di kafe, nongkrong di ini, itu sekarang nggak boleh lagi. Bekerja pun juga sekarang itu didorong agar bekerja dari rumah saja, biar tidak bisa bertemu di satu tempat. Naik kendaraan umum juga yang sama, dianjurkan agar tidak lagi naik kendaraan umum atau kendaraan umum ditiadakan, karena itu juga salah satu ruang di mana orang bisa saling menularkan, yang sehat menularkan kepada yang sakit menularkan kepada yang sehat gitu. Nah, jadi social distancing ini sekiranya gitu konsepnya. Intinya agar orang itu bekerja, bersekolah, dan beraktivitas itu di dalam rumah saja. Sehingga memudahkan kontrol terhadap orang per orang, sehingga virusnya tidak menyebar gitu. Karena orang berkumpul ya. Benar. Nah Bapak, ini kebijakan pemerintah selain social distancing ini ada juga lockdown gitu Bapak ya. Nah bagaimana sih pendapat Bapak ini mengenai lockdown untuk mencegah penyebaran virus corona? Dan apakah sejauh ini sudah ada pembicaraan di DPR RI? Kalau mengenai lockdown hal ini? sudah pasti nggak mungkin kita pilih saat ini ya. Oke. Belum tahu ke depan, tapi saat ini kita tidak memilihnya karena lockdown itu membutuhkan beberapa persyaratan tertentu yang harus kita antisipasi dengan baik. Yang kedua juga, Indonesia ini negara kepulauan, bukan daratan. Lockdown itu efektif di daratan. Kayak misalnya kita bicara Cina, bicara Italia, itu lockdown yang tapi kan karena dia ada di daratan kan. Nah, pola yang bukan lockdown itu bisa kayak pola Korea misalnya. Korea itu dia tidak lockdown, tapi dengan menyangkut pertemuan dan juga interaksi dan kerja itu dibuat secara digital gitu. Jadi akhirnya orang tetap bisa beraktivitas, tapi polanya berubah. Dari bertemu fisik menjadi tidak bertemu fisik melalui digital. Jadi lockdown ini bukan opsi kita hari ini dan lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Nah, kita bisa membantu mengatasi itu semua dengan memakai pola tadi social distancing. Social distancing. Jadi itu lebih diterapkan Lebih kepada pas dengan kondisi Indonesia lagi, yang seperti ini. Karena memang Indonesia juga belum terlalu besar persentase. Kalaupun dia terinfeksi naik juga begitu itu ya, tetap basisnya tetap social distancing. Oke. Karena kita ini bukan daerah daratan gitu. Berangkat dari kita adalah daerah kepulauan begitu Bapak ya. Nah Bapak ini saat ini tenaga medis juga berjuang keras nih ya mengenai pandemi corona ini. Apakah ada perhatian khusus dari DPR Yang RI? pertama kami minta agar mereka dilengkapi dengan alat perang yang bagus ya. Ini kan yang jadi pasukan perang di lapangan yang terdepan ini kan perawat, bidan, dokter dan sebagainya ya. Karena mereka adalah pejuang prajurit yang bertempur paling depan menghadapi COVID-19 ini, tentu mereka membutuhkan alat perang yang cukup, yaitu alat pelindung diri dan sebagainya. Dan untuk itu kami minta agar, dan sudah kami dorong agar pemerintah pusat, gugus tugas dan Kemenkes ini khusus betul-betul mempercepat pengadaan dan sekaligus distribusi ke semua rumah sakit rujukan. Secepat-cepatnya harus sudah sampai dalam jumlah yang cukup. Kemudian juga harus ada juga antisipasi kalau memang andai kata satu daerah mengalami ledakan ataupun jumlah yang tiba-tiba eskalasinya naik karena yang positif tinggi sekali.
Selain itu juga kita berharap agar mereka diberikan insentif ya. Nama juga orang bertempur di medan perang itu kan kita juga harus memberikan mereka dukungan moral. Iya. Paling tidak buat orang yang mereka tinggalkan di rumah ya. Nah, memberikan insentif itu penting sehingga mereka juga tenang bahwa perjuangan mereka tuh juga jeripaya dihargai lebih dibanding yang lain. Yang lain itu berjuang semua, tapi yang paling depan yang berisiko terpapar paling tinggi ya mereka. Iya. Nah, itu kita berikan insentif lah biar mereka juga mendapat penghargaan dari apa yang sudah mereka kerjakan. Iya. Oke, baik. Nah, untuk keamanan mereka bekerja begitu Bapak, kira-kira apa? Itu tadi ini? APD tadi yang saya sampaikan tadi itu kita lagi sementara meminta agar mempercepat pengadaannya dan juga distribusi ke seluruh Indonesia. Alat pelindung dirinya itu yang masker, baju dan sebagainya. Seperti standar yang kita lihat di luar negeri lah. Itu yang sementara lagi dipercepat pengadaan dan juga distribusi. Nah, Bapak, ini kita berbicara soal putar tentang alat keamanan yang harus digunakan oleh perawat. Tidak dipungkiri bahwa masyarakat juga harus menggunakan masker. Nah, ini saat ini kita sudah tahu bahwa bukan hanya menjadi isu, tetapi memang sudah terjadi bahwa banyak sekali masyarakat yang mencari masker sangat susah dan bahkan dibatasi pembeliannya. Itu bagaimana, Bapak? Nah, pada waktunya nanti kalau memang situasi sudah semacam ini, masker dan beberapa alat-alat pelindung yang harus dimiliki oleh masyarakat itu nampaknya memang harus pemerintah yang pegang. Iya. Sehingga nanti distribusi kepada warga itu memang tergantung kepada situasi di lapangan. Ini kan banyak orang kan numpuk masker tapi kan nggak sakit ya. Iya. Dan setelah banyak orang yang sakit butuh masker malah nggak dapat masker. Berarti kan ada persoalan di soal distribusi kan. Nah, nanti memang pemerintah kami harapkan agar memegang semacam buffer terhadap masker, hand sanitizer dan sebagainya itu. Jadi buffer atau cadangan yang mereka miliki yang bisa dipakai sewaktu-waktu untuk daerah yang memang membutuhkan. Tapi yang tadi masih basis komunitas nantinya. Jadi kalau kita social distancing ini jalan di Jakarta dan mana-mana itu, kalau andai kata ada satu komunitas yang terkena itu kita locknya di situ aja. Fokusnya di situ. Jadi di komunitas itu yang kita tahan dan kemudian di situlah kemudian dipakai pola. Apakah orangnya dibawa angkut ke rumah sakit, dikasih masuk di ruang isolasi untuk kemudian ditangani, dibereskan, disembuhkan. Atau sekarang juga ada pola itu namanya isolasi dalam rumah. Jadi ada juga pola itu kalau memang kayak di Batam, di Batam tuh. Karena 7 orang sakit dalam rumah, 7-nya harus diisolasi. Rumah itu ya rumah sudah kayak rumah sakit, mereka diisolasi di situ. Jadi pagi, siang, sore, malam itu petugas yang ke sana untuk mengecek mereka. Mungkin jauh lebih aman seperti itu. Ya kayak sekarang juga kalau kita lihat itu kan misalnya Menteri Erick Thohir itu memakai, saya lupa persis di mana, tapi Hotel Patra Jasa itu jadi rumah sakit sekarang. Jadi ada banyak cara kita masih mensiasati kondisi. Ya dengan kondisi yang ada ini kita masih mensiasati memakai rumah, ada yang pakai hotel dan seterusnya itu bisa kita pakai untuk menangani pasien COVID-19. Jadi sebenarnya tidak perlu ada kekhawatiran yang berlebihan dari masyarakat juga begitu. Khawatir penting untuk membuat masyarakat waspada dan hidup bersih, tertib hidup bersih, yang mereka juga bisa mencegah penularan dan juga mencegah mereka sendiri sakit. Tapi juga teman-teman tidak menjadi panik. Gitu. Iya, benar. Baik, nah Bapak ini kita juga mendapat berita bahwa Bapak mewakili Komisi 9 DPR RI menyerahkan buku panduan penanganan corona dari Cina, begitu Bapak ya, kepada Kemenkes di NTT. Bapak menyerahkan buku tersebut. Nah mungkin Bapak bisa berikan sedikit gambaran mengenai hal tersebut. Minggu lalu kami diberitahu oleh Pak Wakil Ketua DPR, Pak Sufmi Dasko Ahmad, bahwa Pak Dasko ini mendapatkan buku dari Cina terkait dengan bagaimana pengalaman Kemenkes Cina di Wuhan itu mereka menangani pasien COVID-19. Yang hari ini kita tahu bahwa di Wuhan itu seluruh tenaga medis hampir berapa puluh ribu itu udah pulang kembali ke provinsinya masing-masing. Jadi tugas mereka menangani pasien COVID-19 di Wuhan itu sudah selesai. Saya lihat kalau di TV itu mereka pulang dan penuh kebanggaan karena mereka sudah menang menghadapi virus berbahaya ini. Nah, berbagai pengalaman di Wuhan itu yang oleh Kemenkes Cina itu baik dalam aspek diagnostiknya, aspek pencegahan, manajemen penanganan dan seterusnya itu mereka membuat semacam buku dari Kemenkes Cina. Jadi itu ada 2 perpaduan tuh. Ada pola medis atau pola modern ya. Ada pola tradisional gitu. Atau polanya itu pola pakai herbal ya. Dan antara herbal yang kemudian Cina munculkan itu sebagian ada di kita gitu. Misalnya temulawak, jahe dan sebagainya. Jadi berbekal ini teman-teman, saya menjadi yakin bahwa kalau kita memadukan sekaligus 2 jenis pengobatan ini, baik itu modern maupun tradisional atau herbal ini, Indonesia juga kita punya cukup kekuatan berarti. Jadi herbal itu bisa dipakai untuk mencegah orang muda dan gampang terkena COVID karena
Kalau dia makan semua herbal itu seperti biasa mungkin minum segala macam itu ya, itu dia meningkatkan imunitas dia. Dan COVID-19 ini kalau dia terpapar di orang yang punya imunitas tinggi, itu dia cuma bisa masuk tapi tidak bisa membuat orang itu menjadi sakit. Jadi orang bisa terpapar positif tapi dia tidak jatuh sakit. Tidak terinfeksi begitu. Betul. Pak, ya. Terinfeksi dia, tapi dia tidak kemudian kalau kita punya pertahanan 10 ya dia mengurangi pertahanan kita aja. Mungkin 10 kurang menjadi misalnya menjadi 5 ya. Nah, tapi kalau kita memang sakit, yang kita misalnya cuma punya 5 kata atau mungkin cuma 4, ya kalau kena ya pasti bisa drop berat gitu, dan bahkan bisa menimbulkan kematian. Jadi memang penyakit ini seperti memang Menkes selalu sampaikan itu, memang dia tuh akan berhenti di orang yang memang yang sehat. Walaupun orang yang sehat ini juga bisa potensial menularkan pada orang lain yang memang kebetulan lagi drop atau sakit gitu. Nah, memang herbal-herbal kita ini ternyata punya potensi ke arah sana. Jadi kita bersyukur ya, Kita punya bersyukur, rempah-rempah yang banyak. Empon-empon itu sangat membantu. Sangat membantu. Nah, Bapak, ini yang terakhir ya, Bapak ya. Kita mau minta closing statement dari Bapak nih, berupa ajakan dan himbauan kepada masyarakat untuk mungkin tidak terlalu panik dan apa saja yang harus mereka lakukan untuk meredam isu atau juga pemberitaan endemik corona atau COVID-19 ini, Bapak. Ya, pertama kita harus membiasakan hidup bersih diri dan lingkungan. Mulai dari diri sendiri dan rumah tangga ya. Selalu cuci tangan ketika keluar dari rumah dan masuk rumah lagi, itu masuk cuci tangan, cuci kaki. Cuci tangan yang benar. Kemudian juga tidak meminjam alat makan minum satu sama lain ya. Termasuk juga misalnya kalau orang lagi sakit, lebih baik dia mengurung diri di dalam kamar dia. Kalaupun harus keluar dari kamarnya itu pakai tisu, sapu tangan untuk nutup, dan harus selalu dicuci atau dibuang yang sudah bekas itunya. Dan yang ketiga, pola laku hidup bersih dan sehat ini juga jangan cuma diterapkan di pribadi dan keluarga, tapi juga ketika dia keluar, baik itu di rumah sakit atau mungkin di rumah ibadah, di tempat kerja dan seterusnya, itu ini harus dibawa dan menjadi juga kebiasaan yang pelan-pelan harus menjadi kebiasaan bersama. Sekali lagi, penyakit ini sama kayak penyakit yang lain, itu bisa masuk di kita kalau diri kita sendiri juga itu memang sakit atau kita tidak sehat. Jadi harus menjaga kesehatan pribadi itu mutlak. Dan yang kedua itu jagalah lingkungan sekitar Anda itu juga tetap bersih. Anda sehat sendiri misalnya, kalau lingkungan sekitar Anda sakit, cuma soal waktu Anda pasti sakit. Jadi tidak ada orang sakit itu membuat orang sehat itu tetap sehat, tidak ada. Tapi orang sakit itu akan membuat orang sehat menjadi sakit. Dan tidak ada orang sehat akan membuat orang sakit menjadi sehat, tidak ada. Yang ada adalah orang sehat dan sesama orang sehat yang membuat lingkungannya itu menjadi sehat. Tapi kalau orang sehat, di situ ada orang sakit dalam dia punya rumah atau dia punya lingkungan, dipastikan cuma soal waktu orang sehat ini akan segera menjadi sakit. Jadi makanya jaga diri sendiri penting, jaga lingkungan sekitar rumah dan sekitar itu penting, sehingga kita nanti sehat bersama-sama dan mencegah kita untuk menjadi sakit bersama-sama. Oke, baik. Nah, ini pembicaraan yang sangat menarik, Bapak. Kita masih banyak yang ingin dibahas, tapi karena memang waktu juga yang membatasi kita, Bapak ya. Terima kasih banyak sudah berbincang-bincang dengan Medica Star TV mengenai pandemik corona di Indonesia. Dan juga Bapak, terima kasih banyak ya sudah mau meluangkan waktu bersama dengan kita. Terima kasih dan sukses buat Medica Star ya. Ya. Dan semoga ke depan Medica Star makin bisa menjadi media yang mempunyai posisi membekali masyarakat dan mengedukasi masyarakat di bidang kesehatan. Baik, kita juga mendoakan Bapak semoga semua harapan, rencana dan sehat dan jauh dari karya. corona, demam berdarah dan sebagainya. Baik, segala jenis penyakit yang memang lagi banyak marak di Indonesia begitu ya Bapak ya. Terima kasih Bapak. Sahabat Medica Star, melawan COVID-19 bukan saja tugas pemerintah atau para tenaga medis semata. Ketika opsi social distancing dipilih, maka sudah wajib hukumnya kita semua taat, membatasi diri dan mau untuk hidup sehat. Khawatir? Boleh untuk waspada, tetapi jangan panik.